Shabbat Shalom bagi kita semua. Amin, Shalom. Puji Bapak Yahweh, pada hari ini Sabtu pada tanggal 13 Juni 2020 atau tanggal 21 Siwan 5780, kita akan kembali ibadah dalam pertemuan kudus hari ibadah Sabat di rumah kita karena kita masih belum memungkinkan untuk ibadah di gereja. Saudaraku, di dalam Yeskiel 20 ayat 20 dikatakan, dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohim. Puji Bapak Yahweh, tanda itu melambangkan suatu keistimewaan, suatu kekhususan. Dan kita melakukan hari Sabat, ibadah Sabat, merupakan suatu tanda kekhususan kita dengan Bapak Yahweh Sang Pencipta alam semesta. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita pujikan, O Yerusalem, O Yerusalem. Haleluya. Baru kata Yahweh Elohimnu Melech Haolam Aser Kisanu Bemispota Vetsifanu Lesmol Kol Sofar. Berberkatilah dikau Yahweh Elohim kami Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan memerintahkan kami untuk mendengar shofar.
Baruch et Yahweh Hamefora, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja. Baruch Yahweh Hamefora leolam baik, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Sakoreng Yom Hasabat lekatso, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Katakan amin. Amin. Mari kita membaca dan melaksanakan 10 perintah Elohim atau bahasa Ibrani Aksara Dibarot. Anoki Yahweh Aser Hostetika Meres Mitraim Mibet Avadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Pertama, Lo dia mereka Elohim Al-Manawi. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kedua, Lo tasareka peser, lo tisah kawe lahim milot taden. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah serta beribadah padanya. Ketiga, Lo tisah eksen Yahweh Elohika lasawi. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Keempat, Zakon et Yom Hasabat lekaso. Ingat hari Sabat untuk menguruskannya. 5. Kabet et Afika wi et Imeka. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Lot tisah, jangan membunuh. 7. Lot iknaf, jangan berzina. 8. Lot iknaf, jangan. 9. Lot ta'anet eraka et saker, jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Lot ta'amot et eraka, jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Kita serahkan WL untuk pujian dan penyembahan. Silakan. Shalom Yerusalem.
Janganlah. Jangan haus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Yahweh. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang menopang. Jangan lelah bekerja bersama Yahweh, yang selalu menunjukkan kebenarannya. Kata-kata bergelomang.
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur atas semua pujian penyembahan yang sudah kita angkat, kita pujikan pada siang hari ini untuk memuji dan meninggikan Elohim Yahweh, Bisim Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Siang hari ini kita akan lanjutkan dengan mendengarkan satu sharing daftar atau firman Elohim dengan tema "Saya kan masih manusia biasa", diambil dari firman di Matius 26 ayat 41. Kita akan baca dasar firman ini. Matius 26 ayat 41 sesuai dengan kitab ILT atau Indonesia Literatur Transit. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat tetapi daging lemah. Saudaraku, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup, Matius 26 ayat 41 ini memang direkopnya menceritakan di mana saat Yeshua HaMashiach akan berdoa dan memerintahkan muridnya untuk berjaga-jaga namun tetap masih tertidur. Namun dalam konteks ini Yeshua katakan bahwa roh memang berkemauan kuat tetapi daging lemah. Nah, ini sesuai dengan tema yang kita sampaikan tadi bahwa ya, saya kan masih manusia biasa. Tema ini sangat menyentuh sekali untuk kita sebagai manusia saat ini, termasuk saya sendiri. Kita sebagai manusia, terkadang kita selalu mengatakan hal ini dalam setiap sesuatu hal kegiatan akibat kita tidak mampu untuk maksimal melakukan hukum Tuhan. Kita sering berkata, ya saya kan masih manusia biasa, seperti itu. Nah, menyikapi tema ini di dalam Matius 26 ayat 41 ini, kita memfokuskan tentang roh memang berkemauan kuat tetapi daging lemah. Berbicara tentang hal ini, saudaraku, memang secara manusia biasa, secara kedagingan, di sini ada berbicara tentang roh dan kedagingan. Bagaimana kita orang-orang yang sudah hidup di dalam kebenaran dan sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, apakah pernyataan ya saya kan masih manusia biasa ini masih tepat untuk kita? Ini kita akan sama-sama men-sharingkannya dan kita lihat kedalaman dari firman ini sehingga kita tidak terbawa oleh strategi setan dengan pernyataan-pernyataan yang memang tidak membangun iman kita, bahkan melemahkan iman kita. Berbicara tentang kedagingan dan roh, saudaraku, bahwa memang hidup kita manusia ini hidupnya kita bukan berperang terhadap daging kita, namun ada kekuatan lain di luar daripada diri kita, yaitu kekuatan yang dikuasai atau menjadi suatu strategi atau yang ada di dunia adalah dikuasai oleh si jahat atau si setan. Sehingga di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, sesuai dengan kitab suci Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di kitab Efesus ini Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Sama seperti tadi Yeshua katakan bahwa daging itu berkemauan lemah tapi roh kuat. Nah, berbicara kedagingan ini di dalam Efesus 6 ayat 12 ini juga dikatakan bahwa perjuangan kita bukan hanya melawan darah daging, tapi melawan penguasa, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada faktor luar, faktor X-nya yang mempengaruhi
sehingga tubuh kita menjadi lemah. Dan kita mengikuti daripada pola strategi kuasa kegelapan yang dalam hal ini melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, dan melawan roh-roh jahat di udara ini. Saudaraku, ini jelas tegas dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 17. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 17, sebab daging berhasrat melawan roh. Jadi kontradiktif. Dan roh melawan daging, dan hal ini berlawanan satu dengan lainnya. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Nah ini saudaraku, ini ada pada diri kita ya. Jadi firman ini bukan kita berbicara terlalu ke bidang yang lain, tetapi di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa roh dan daging ini berlawanan. Dikatakan sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Ini sering kita alami tentunya. Ya. Dan sama seperti murid-murid Yesus saat diperintahkan untuk berjaga-jaga karena Yesus harus berdoa. Diperintahkan untuk berjaga tapi malah berlawanan. Yang dia lakukan tertidur karena tubuh lemah. Sama seperti mungkin kita sudah tahu kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, namun kita justru masih tergerus, terbawa oleh keinginan melakukan hal-hal yang tidak baik sesuai dengan hukum Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Jadi berbicara kedagingan ini kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan di sini, adapun pekerjaan-pekerjaan kedagingan itu nyata. Jadi pekerjaan daging itu nyata, bukan sesuatu yang semu, yang tidak kelihatan. Yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, seksualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi saudaraku, berbicara kedagingan ini ternyata resikonya adalah sangat fatal. Di bawah dikatakan tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi pekerjaan nyata kedagingan ini yang mungkin seperti tema ini, saya kan masih manusia biasa, masih wajar melakukan hal-hal kedagingan seperti ini. Nah ini yang perlu kita sharingkan pada siang hari ini. Karena pekerjaan kedagingan ini nyata, perzinahan. Berbicara perzinahan ini ada perzinahan rohani, perzinahan secara fisik. Perzinahan rohani adalah kita masih melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain. Kita sudah menyembah kepada penyembahan, pengenalan nama sesembahan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Nah itu merupakan Elohim kita, sehingga di dalam 10 perintah Elohim dikatakan, yang pertama dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ilah lain di hadapanku, karena ilah satu-satunya yang kita sembah, yang disembah bangsa Israel, yang disembah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel, dan iman kita adalah namanya Yahweh Sebaot, Elohim Yahweh. Jadi tidak ada selain itu. Bila kita melakukan penyembahan selain itu, masuk ke dalam perzinahan rohani. Demikian juga perzinahan jasmani atau percabulan. Ya, percabulan, melakukan hubungan-hubungan seksual di luar daripada hubungan seksual pranikah. Ini juga tidak berkenan. Maka di bawah tidak akan mewarisi kerajaan Elohim kalau ini nggak dibenerin. Ya, ini nggak dipahami. Berarti ada sesuatu yang nantinya kita tidak masuk dalam kelompok yang mewarisi kerajaan Elohim. Ya, pencabulan, kenajisan, sesuatu yang menajiskan kehidupan kita. Ya, sekarang masalah percabulan dan kenajisan ini
termasuk dengan adanya LGBT seperti itu, hal-hal yang sudah menajiskan laki-laki berhubungan dengan laki-laki, wanita dengan wanita, bahkan ada yang manusia berhubungan seksual dengan binatang. Hal itu sangat menajiskan, tentunya bertentangan, ya. Baik itu lesbian, kemudian G-nya itu gay, B-nya itu seksual, kemudian transgender. Jadi ini yang terjadi dan ini suatu hal yang kenajisan sekali. Inilah diantaranya tentang pekerjaan-pekerjaan kedagingan yang nyata terjadi saat ini, termasuk seksualitas itu. Kemudian penyembahan berhala untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan. Dia datang kepada penyembahan berhala, pergi ke yang dalam hal ini pesugihan seperti itu. Kemudian sihir, adanya permusuhan, tidak saling memaafkan satu sama lain. Ini juga sesuatu yang tidak bisa mewarisi kerajaan Elohim nantinya. Pemperbantahan, kemudian iri hati. Ada yang mampu melakukan hal ini, dia tidak mampu, dia merasa iri hati. Atau ada yang bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, dia tidak mampu, tapi dalam hatinya timbul rasa iri hati. Ini harus dibereskan, ini harus dibenarkan, sehingga kita akan dibenahi hidup kita. Kemudian amarah yang berkelanjutan terus, ya. Amarah yang tidak segera diredam. Kemudian persaingan satu sama lain, yang akibat persaingan ini menimbulkan rasa kebencian satu sama lain. Kemudian ada perselisihan, sekte-sekte, ya, kedengkian, pembunuhan, melakukan pembunuhan untuk suatu kepentingan tertentu. Kemudian kemabukan dan pesta pora. Ini yang dicatat di Galatia ini tentang perbuatan, pekerjaan nyata tentang kedagingan. Jadi akibat dari ini, saudaraku, anak-anakku sekalian, di bawah dikatakan tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Berarti hal yang sangat serius, ya. Makanya pernyataan tema tentang aku kan masih manusia biasa, ini merupakan suatu pernyataan yang harus kita benahi, bahwa kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, kita bukan menjadi manusia yang biasa seperti awamnya manusia yang ada, yang kita akan lihat nanti di bawah. Apa itu? Sehingga di dalam 1 Yohanes 6 ayat 16 juga dikatakan, sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yaitu hasrat daging, yaitu kedagingan tadi, hasrat kedagingan, kemudian dan hasrat mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa Yahweh. Itu bukan berasal dari Elohim kita, melainkan berasal dari dunia. Nah, kita hati-hati agar kita jangan terjebak oleh strategi keinginan dunia ini. Atau mungkin saat ini kita sudah masuk dalam jebakan seperti ini. Sehingga ini yang harus kita benahi, kita harus bereskan hal ini, saudaraku. Sehingga jelas dikatakan di Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim, saudaraku. Jadi hidup yang di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kita sudah mengakui dosa, kita sudah dibaptis, kemudian kita menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupan ini tentu masih hidup di dunia. Strategi-strategi setan tentang kedagingan ini sangat kuat sekali dengan kondisi sekarang ini. Makanya dalam firman siang ini kita akan diingatkan dan diteguhkan dan bagaimana upaya kita untuk keluar dari kondisi ini.
saudaraku. Karena di Roma 8 ayat 8 jelas, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Berarti sudah penyah engkau, artinya begitu, karena tidak berkenan. Dan ini belum terlambat. Kita masih diberi waktu. Dengan kondisi sekarang COVID-19 yang ada mengingatkan kita, memberi alarm buat kita agar kita dikembalikan dari jalan-jalan kita yang tidak baik, dari jalan-jalan yang kita menjalani kehidupan kedagingan, ya, keluar dari zona itu untuk masuk di jalannya Bapa Yahweh. Karena apa? Resikonya mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Walaupun saudaraku, orang ini melakukan pelayanan firman luar biasa, menyampaikan firman luar biasa, khotbahnya luar biasa, melakukan hal-hal pelayanan yang hebat, tapi kalau di dalam hatinya, di dalam hidupnya masih ada dosa tersembunyi tentang kedagingan ini, maka Roma 8 ayat 8 katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Untuk itu, mari sama-sama kita yang hidup saat ini kita beresin, harus kita beresin. Mau tidak mau harus dan mulai kita rubah konsep kita sehingga kita tidak terikat dengan strategi setan yang mengikat kita, membelenggu kita terus-menerus, sehingga muncul kata-kata, saya kan masih manusia biasa. Seperti itu, saudaraku. Karena apa, saudaraku? 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Tesalonika ayat 23 dikatakan bahwa Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesua HaMasiah. Jadi di dalam 1 Tesalonika ini jelas menegaskan, saat kita akan dipanggil atau kedatangan Yesua nanti, yang menjadi pilihan itu adalah roh, jiwa, dan tubuh tanpa celah. Nah, sama seperti tadi Roma 8 ayat 8, bila hidup kita dalam kedagingan, maka tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Jadi ini sangat berhubungan sekali, sangat linier. Sehingga inilah yang harus kita siapkan selagi kita masih hidup, saudaraku. Ya, kita harus berjuang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat berjuang melawan keinginan kedagingan ini, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, yang harus kita pahami, kita harus mengenal siapa manusia kita sendiri. Ini harus kita pahami. Karena di dalam suatu strategi peperangan, pertempuran, yang perlu kita pahami adalah kenalin dulu diri kita, kenalin siapa musuh kita, maka kita akan menang dalam pertempuran itu. Jadi kenalin dulu diri kita. Nah, kita akan mulai dari kita harus mengenal siapa manusia itu, siapa diri kita ini. Saudaraku, manusia, kalian semua anak-anakku dan papa sendiri dan kita semua, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini harus kita kenalin. Diri kita ini ada roh, ada jiwa, ada tubuh, saudaraku. Nah, kalau kita lihat sebagai dasarnya biar lebih jelas dulu, di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, dan Elohim, Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Itulah yang dibentuk apa? Tubuhnya. Lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke lubang hidungnya. Itulah dihembuskan rohnya. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Nah, jadi dalam penciptaan manusia pertama,
ini terjadi sudah jelas bahwa manusia itu diciptakan dari dagingnya itu adalah dari debu dan tanah. Itulah tubuh manusia. Kemudian ada napas yang dihembuskan, itulah menjadi roh. Roh Bapa Yahweh sendiri yang dihembuskan sehingga menjadi masuk kepada manusia. Kemudian ada jiwa yang hidup setelah itu, saudaraku. Saudaraku, inilah hakikat manusia kita ini. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan kerasukan roh lain, berarti dia sisi rohnya yang diganggu. Kalau ada yang orang kelainan jiwa atau dalam tanda kutip yang tidak waras, maka kejiwaannya yang terganggu. Kalau ada orang yang cacat fisik, ya, dia timpang, dia tidak bisa berjalan, berarti tubuhnya yang terganggu. Nah, manusia tiga hal ini pada awalnya sempurna, saudaraku. Di Taman Eden, pada saat penciptaan manusia di Taman Eden, termasuk mulai Adam dan Hawa. Namun setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka yang namanya roh ini sudah berubah. Dia tidak mengalami roh yang sama seperti roh Bapa Yahweh, tapi roh itu sudah menjadi roh yang fungsinya tidak sama seperti rohnya Bapa Yahweh, saudara. Ini yang harus kita pahami. Tapi di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya masih sama, karena dia dikeluarkan, saudaraku. Sehingga kalau kita lihat tentang roh dulu kita bahas, apa itu roh? Roh di dalam Yohanes 6 ayat 63a dikatakan, rohlah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi rohlah yang memberi kehidupan. Itu Yohanes 6 ayat 63a. Yakobus 2 ayat 26a dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi roh inilah yang menghidupkan. Sama seperti tadi saat manusia diciptakan, dihembuskan napas kehidupan, itulah roh itu sendiri. Tapi bedanya roh kita sekarang sudah tidak mempunyai kesempurnaan yang sama seperti roh pertama sekali dihembuskan roh nafas itu oleh Bapa Yahweh karena akibat dosa manusia. Kemudian kita lihat lagi tentang roh sebagai manusia di dalam Mazmur 104 ayat 29 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa kembali menjadi debu. Jadi berbicara roh ini adalah kehidupan. Apabila dicabut ya sudah, berarti manusia itu mati dan menjadi debu. Ini tentang roh, saudaraku. Kita akan mengenal siapa diri kita, manusia ini. Kemudian yang kedua, kita akan mengenali tentang jiwa. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat terlihat, yang terdiri dari pikiran, dari emosi, perasaan, dan kehendak. Nah, inilah yang dimaksud dengan jiwa. Jadi pertama tadi ada roh, yang kedua ada jiwa. Jiwa ini berbicara pikiran, bicara emosional, bicara perasaan, bicara kehendak. Ya, jadi kalau kita lihat apa itu pikiran? Pikiran adalah manusia dapat berpikir, dia menggunakan otaknya berpikir sesuatu. Ya, bila dia melihat sesuatu objek, maka otaknya melihat berpikir. Nah, itulah pikiran yang ada di jiwa seseorang. Kemudian perasaan, manusia bisa mengasihi, ada emosional, bisa sedih, bisa menangis, ya, kemudian bisa meronta-ronta, bisa gembira luar biasa, sukacita, bisa bahagia. Itulah yang disebut perasaan. Itu masuk di dalam bagian jiwa manusia, ya. Kemudian jiwa itu juga berbicara tentang kehendak. Manusia memiliki hak. Manusia memiliki hasil dari pikiran dan perasaan itu menjadi suatu kehendaknya, ya,
yang akan dilakukan oleh tubuh nantinya, yang menggerakkannya. Jadi inilah yang dikatakan jiwa, saudaraku. Jadi firman yang berbicara tentang jiwa kita lihat di Mazmur 25 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dan Daud, ya dari Daud kepadamu ya Yahweh Elohim, aku mengangkat jiwaku. Ini Daud mengatakan seperti itu. Ya Elohimku, kepadamu aku menyerahkan diriku. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Jangan biarlah musuhku menang atasku. Jadi dipermalukan ini berbicara kejiwaan. Jiwanya dipermalukan karena ada perasaan tadi. Karena rasa dipermalukan ini merupakan bagian dari kejiwaan di dalam kelompok perasaan. Nah, inilah yang dikatakan jiwa yang ada di dalam diri manusia. Kemudian kita lihat juga di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, juga sanggup membedakan hingga terpisahnya jiwa dan roh serta sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Nah, jadi berbicara jiwa ini berbicara pikiran dan niat hati itu juga masuk di dalam kelompok jiwa. Nah, di sini dikatakan di Ibrani 4 ini hanya firman yang dapat memisahkan antara roh dan jiwa itu. Jadi kita sudah paham tentang dua hal ini, apa itu roh yang ada di dalam diri kita dan apa itu jiwa yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, yaitu meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Selanjutnya kita harus mengenal apa itu tubuh. Tubuh adalah fisik manusia yang terdiri dari panca indera. Apa aja panca indera? Dari mata, dari hidung, dari mulut, ya, dari kulit kita, dan dari seluruh anggota tubuh manusia. Inilah yang dikatakan tubuh. Dan panca indera inilah pintu masuknya sesuatu strategi setan yang memberikan stimulus kepada mata, kepada telinga, kita lihat, kemudian kita cermati di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, kemudian roh kita mengambil sikap melalui tindakan kita, perbuatan kita. Itulah prosesnya, saudara. Nah, inilah yang harus kita pahami. Makanya manusia seutuhnya ada tiga hal ini. Kemudian saudaraku, bagaimana kita dapat melawan atau keluar dari keinginan kedagingan ini? Yaitu yang kedua, kita harus memahami strategi setan. Seperti tadi, kita harus kenal diri kita, kemudian kita kenali musuh kita itu. Kita harus mengenal strategi setan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku di sini Yesua HaMasiah datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperoleh berkelimpahan. Inilah strategi setan, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, dihadapkan dengan manusia, saudaraku, dapat kita lihat tadi manusia seperti ini, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Inilah manusia. Di mana kuasa si jahat, strategi setan tadi, dia berupaya masuk ke dalam kehidupan manusia. Tentu pintunya tadi adalah jasmaninya, tubuhnya. Oleh rangsangan stimulus lewat mata kita. Sebagai contoh, misalnya kita melihat zaman sekarang teknologi sudah banyak. Android, semua internet itu bisa melihat hal yang baik, juga bisa melihat hal-hal yang buruk. Semuanya ada di dalam. Tergantung kita mau memutuskan yang mana. Bila melihat hal-hal yang tidak baik, maka hal tidak baik itulah merangsang, menstimulus mata untuk masuknya lewat fisik seseorang. Atau dia bisa masuk lewat pendengaran seseorang. Atau dia bisa masuk lewat penciuman. Mungkin dia mencium sesuatu yang bau yang menyenangkan sehingga menimbulkan keinginan untuk merebut seperti itu. Dan sebagainya. Inilah
strategi daripada si setan. Setelah kita memahami siapa diri kita, kita mengetahui strategi si setan, maka bagaimana upaya kita keluar daripada jebakan atau strategi keinginan kedagingan ini. Saudaraku, mungkin saat ini saudaraku masih terikat. Ada di luar sana saudaraku yang terikat oleh narkoba. Mungkin saat ini saudaraku terikat dengan kehidupan seks bebas. Mungkin saudaraku saat ini terlibat dengan bagian dalam kelompok-kelompok LGBT. Atau saudaraku terlibat dalam satu geng-geng lainnya yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Maka setelah kita mengenalin siapa diri kita, manusia ini yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, dan kita mengetahui bahwa semuanya itu bukan atas keinginan kita awalnya, tapi ada strategi setan. Makanya dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu kegelapan zaman tadi di dalam Efesus 6. Maka yang kita lakukan apabila kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mampu, saudaraku, untuk menghadapi kuasa seperti ini. Maka Yesua katakan tadi bahwa roh memang kuat tapi tubuh lemah. Ini pernyataan Yesua sendiri, Daptar Elohim sendiri yang mengatakan seperti itu. Itulah hakikatnya manusia. Sehingga kita untuk melawan, untuk keluar dari jeratan-jeratan yang keterikatan tadi, kita harus mengambil bagian dalam perjanjian Bapa Yahweh di dalam Yesua sendiri yang mempunyai otoritas. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Untuk keluar dari itu, pertama kita harus terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus dan kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus itu, saudaraku. Inilah kata kuncinya, saudaraku. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan roh kita sendiri, kita tidak mampu, karena ini adalah hukum Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin dan pasti terjadi dan mempunyai otoritas luar biasa. Kita lihat bagaimana tentang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Ayat 16. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Saudaraku, ketidakmampuan roh kita sendiri untuk melawan kedagingan tadi, untuk lepas dari ketergantungan tadi, pertama kita harus menerima ini, saudara. Menerima Roh Kudus ini. Untuk mendapatkan menerima Roh Kudus, pertama adalah saudaraku harus percaya dulu. Pertama, imani untuk bertobat hidupmu. Kemudian percaya sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Percaya kepada Yesua HaMasiah sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Maka Roh Kudus itu akan secara otomatis ada pada kita, diberikan kita akan diberikan Roh Kudus oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Dan tentunya diteguhkan dengan pematraian pembaptisan, yaitu pembaptisan dengan baptiso, dengan diselamkan di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua HaMasiah dan Roh Kudus. Maka saudaraku akan mendapatkan Roh Kudus ini dulu, saudaraku. Inilah yang akan menjadi penolong untuk lepas dari keterikatan tadi. Dan saudaraku, bila saudaraku sudah memiliki Roh Kudus itu, namun saudaraku masih hidup dalam keinginan kedagingan, inilah waktunya engkau beresin kembali. Engkau tata Roh Kudus itu biar bekerja secara full di dalam dirimu. Kalau tidak, kuasa si jahat terus membawa engkau terus. Dan akhirnya firman tadi jelas dikatakan, Bapa Yahweh tidak berkenan kepada orang yang melakukan kedagingan. Ayat 17. Roh yang sudah diberikan ini akan tinggal selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya.
namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Saudaraku, firman ini sangat istimewa, saudaraku. Roh Kudus kita ini istimewa sekali, punya otoritas yang diberikan Bapa Yahweh. Dunia tidak mengenalnya, saudaraku. Kita tahu bahwa kedagingan tadi adalah dari dunia. Maka kita untuk memerangi keinginan kedagingan yang dari dunia tadi, kita memiliki penolong yang lain yang di luar dari dunia tidak melihatnya, saudara. Inilah kekuatan yang harus kita ambil, kita lakukan. Percaya saudaraku, lakukan ini, saudaraku, kita semua akan keluar dari keinginan kedagingan yang masih mengikat kita sampai saat ini. Inilah dia tentang otoritas Roh Kudus yang sudah ada pada kita, yaitu roh kebenaran ini. Dunia tidak mengenal, dunia tidak menerimanya, kemudian dunia juga tidak menerimanya, namun roh itu yang ada pada kita dan kita mengenal. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 juga dikatakan tentang janji Roh Kudus ini, saudaraku, tentang Roh Kudus yang ada sekarang, yang ada pada kita. Namun penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kita, menguatkan kita segala sesuatu. Minggu lalu kita sudah sharing tentang bagaimana kita mendengar suara Roh Kudus itu. Makanya inilah kekuatan yang Bapa Yahweh berikan, janjikan, dan pasti iya dan amin dan yakin kita akan keluar dari ikatan kuasa si jahat itu, saudara. Dan anak-anakku sekalian dan kita semua. Ayat 27 dikatakan, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Sehingga kita memiliki damai sejahtera itu, saudaraku. Damai sejahteranya apa, saudaraku? Dikatakan ayat 27 ini, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikan kepadamu, jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut. Jadi damai sejahteranya itu tidak sama seperti dunia berikan, saudaraku. Contohnya misalnya saudara pemabuk, sudah mabuk menganggap itu suatu kehappian, mabuk dengan minuman atau mabuk dengan suatu narkoba, mabuk dengan seksual, saudara menganggap itu suatu kepuasan, saudaraku. Oh tidak, saudaraku. Firman mengatakan bila engkau menerima Roh Kudus dan bergaul kepada Roh Kudus sungguh-sungguh yang dijanjikan Bapa Yahweh ini, maka dia akan meninggalkan damai sejahtera yang istimewa, yang lebih dari itu, saudara. Padahal kita digerus oleh strategi setan untuk memasuk tentang keinginan kedagingan. Tapi ujung kenikmatan kedagingan ini, saudaraku, masih belum apa-apanya dengan suatu janji damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus ini kepada kita, saudara. Oh haleluya, saudara. Apakah saudaraku masih terus terikat dengan kondisi kedagingan sampai saat ini? Padahal ada suatu keterikatan yang lebih damai sejahtera yang akan kita dapat. Betapa kita ini menjadi manusia yang tanda kutip bodoh seperti itu, saudara. Ada sesuatu yang lebih lagi yang dijanjikan ini. Kita akan ambil posisi ini, saudaraku. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 juga dikatakan tentang Roh Kudus ini. 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, dia akan mengutus. Ulangi, aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sesuatu yang diutus, utusan dari Yeshua HaMashiach. Saat Yeshua naik itu mengutus suatu utusan, keterwakilan dari Bapa Yahweh itu sendiri, saudaraku. Inilah Roh Kudus itu. Karena kita sudah manusia, roh kita ini sudah roh yang rusak akibat kita sudah berdosa sebagai keturunan Adam dan Hawa. Maka ada Roh Kudus yang Bapa Yahweh berikan ini, sehingga Roh Kudus inilah yang menjadi pribadi yang masuk ke dalam roh kita, sehingga kita menjadi roh
yang memiliki roh yang sama seperti roh Bapa Yahweh, sama seperti manusia pertama Adam dan Hawa itu, saudaraku. Dan kekuatan roh kita dan Roh Kudus ini yang ada pada kita, inilah yang akan membenahi konsep hidup kita untuk kita terlepas dari keinginan kedagingan itu, saudara. Amin, saudaraku. Amin. Ini yang harus kita dapatkan, saudaraku, harus kita pahami. Untuk kita bisa terlepas, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, firman saudaraku mengatakan kita tidak mampu, saudaraku. Yesus sudah jelas katakan dan saudara sang firman itu. Maka kita dapatkan kembali tentang janji keselamatan ini, tentang janji penghiburan ini, janji penolong yang sungguh-sungguh ini ada pada kita. Selanjutnya Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, namun bila roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara pada dirinya sendiri, melainkan apa saja yang dia dengarkan. Dia akan mengatakannya, dia juga akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini tentang janji Roh Kudus itu, saudaraku. Dengan keehatan kita, keintiman kita harus intim dengan Roh Kudus itu, saudaraku. Jadi kita mendapat kepenuhan sehingga kita dipimpin. Intim itu kita dipimpin, Roh Kudus berada di depan kita. Kita selalu berbicara, kita ada Roh Bapa Yahweh sendiri ada dalam diri kita. Bahkan dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Saat ini mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit ke depan, 1 jam, 2 jam, 3 jam, seminggu, Roh itu mengingatkan, memberitahukan kepada kita. Jadi saudaraku, hal yang ketiga inilah yang kita harus dapatkan. Pertama tadi kita harus pahamin siapa diri kita sebagai manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita kenalin bagaimana strategi setan yang upaya mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Karena itulah keinginan dari setan, strategi setan. Itulah target operasi setan, mencuri, membunuh, membinasakan sebanyak mungkin manusia. Kita digiring dalam keinginan kedagingan kita sampai saat ini. Karena ujung keinginan kedagingan adalah Bapa tidak berkenan, saudaraku. Sehingga karya Roh Kudus itu kita simpulkan bahwa Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran atau Roh penghibur ini adalah Roh yang diutus langsung oleh Bapa Yahweh, direct langsung oleh Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi suatu kepanjangan otoritas. Yeshua naik, otoritas yang sama diberikan pada kita, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, keberadaannya tinggal tetap Roh Kudus ini, saudaraku. Tinggal tetap dalam diri kita. Di mana dikatakan dunia tidak dapat menerimanya, tidak dapat melihatnya, tidak mengenalnya, tapi dia ada di dalam kita dan kita mengenalnya. Ini keberadaan Roh Kudus itu seperti itu, saudaraku. Apakah kita sia-siakan dia? Kita diberikan suatu pribadi yang seperti ini, tapi kita tidak manfaatkan secara kesungguhan hati untuk kita terlepas dari keinginan kedagingan kita. Betapa kita menjadi manusia biasa tadi. Aku kan masih manusia biasa. Tidak, saudaraku. Kita yang sudah mengerti kebenaran ini, kita tidak menjadi perkataan, aku kan hanya manusia biasa. Tidak, saudaraku. Tapi kita adalah manusia yang istimewa, saudaraku. Kemudian apalagi Roh Kudus itu fungsinya, saudaraku, dia akan mengajari kita, mengingatkan kita, kemudian memimpin kita dalam kebenaran, dan akan beritahukan hal-hal yang akan datang, saudaraku. Jadi kita diingatkan. Makanya untuk diingatkan, Roh Kudus adalah Roh kebenaran, maka kita harus sering-sering mendengar firman itu, saudaraku. Bisa lewat radio, bisa kita datang ibadah, persekutuan lewat YouTube. Gunakan Android saudara dengan sering-sering mendengarkan firman Elohim, maka itulah suara Roh Kudus melalui firman. Karena Roh Bapa adalah, Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri, dan dia berbicara melalui firman. Karena Dafar Elohim adalah Roh itu sendiri yang akan mengingatkan tentang kebenaran-kebenaran itu, saudaraku. Kemudian hasilnya apa, saudaraku?
hasilnya ada damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Oh haleluya saudaraku. Ini kita ambil saudaraku, kita lakukan, kita rebut kesempatan ini. Kemudian yang kedua, apalagi hasilnya saudaraku, kita membuat kita tidak gelisah dan kita tidak ketakutan. Oh haleluya saudaraku. Inilah saudaraku yang harus kita rebut, kita lakukan untuk kita keluar dari keinginan kedagingan ini. Belum terlambat saudaraku, karena kita masih diberikan kehidupan, berarti masih belum terlambat. Kita mengaku dosa kita lakukan, kita memberdayakan roh yang Bapa yang berikan ini dengan kita intim ehad dengan roh ini saudaraku. Sehingga hidup kita saudaraku seperti ini. Manusia yang keluar mau lepas dari keinginan kedagingan, ada roh yang di dalamnya bukan hanya roh manusia saja, tapi ada digabungkan dengan Roh Kudus. Jadi roh manusia itu bukan sendirian, tapi ada roh lain, roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Inilah menjadi dua, ada roh manusia dan Roh Kudus. Inilah bergabung menjadi satu keutuhan roh yang sama seperti roh saat pertama sekali manusia ditiupkan napas kehidupan oleh Bapa Yahweh. Karena harus ada Roh Kudus ini. Karena tanpa Roh Kudus, roh manusia sudah rusak karena sudah jatuh dalam dosa. Inilah yang akan menguatkan kita untuk menguatkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita, kehasratan kita, emosional kita, keinginan kita terkontrol saudaraku. Dan terus kepada tubuh kita. Sehingga dengan demikian maka serangan apapun dari kuasa roh jahat, kita bisa memproteksinya karena ada kekuatan spirit roh Bapa yang di dalam diri kita. Ini yang kita lakukan saudara. Karena di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini berbicara buah. Buah tidak mungkin terjadi tanpa adanya keintiman. Buah pohon mangga akan jadi apabila ada bunga bergabung serbuk bunga yang lain intim menjadi satu, maka jadi buah. Sama seperti buah roh ini, kita akan memiliki kasih dari Bapa Yahweh yang sungguh-sungguh, memiliki sukacita yang sungguh-sungguh, yang tadi dijanjikan bahwa damai sejahteranya tidak sama seperti dunia berikan. Ini adalah sesuatu yang buah roh yang sungguh-sungguh, kita memiliki sukasih yang sungguh-sungguh, sukacita yang melebihi yang ada di dunia ini, damai sejahtera yang melebihi, kesabaran yang melebihi, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, dan pengendalian yang melebihi dari dunia ini, saudara. Karena ada Roh Kudus, kita ehad, kita menyatu sungguh-sungguh dengan Roh Kudus. Mungkin saudaraku di luar sana ada seorang kita lihat di dalam film ya, seorang bisu yang ahli kungfu yang luar biasa, memiliki pengendalian hebat, pengendalian diri, harus melakukan pertapaan, tapi berbicara dia disakiti oleh gurunya, dibunuh, tapi dia tetap akan balas dendam kepada pembunuh karena kasihnya berbeda. Walaupun dia mungkin mempunyai pengendalian diri, tapi beda. Yang seperti janji Roh Kudus tadi, damai sejahteranya, damai sejahtera yang melebihi yang ada di dunia ini, saudara. Maka tentang janji buah ini, untuk mendapatkan buah ini, maka kita harus ehad, bersatu, menjadi satu dengan Roh Kudus ini, maka inilah yang kita dapatkan. Dan kita juga terlepas dari keinginan kedagingan itu, saudara. Jadi pernyataan tentang kita kan hanya manusia biasa, tidak, saudaraku. Jadi kita yang sudah mengenal Bapa Yahweh, mengenal di dalam Yesus HaMashiach, percaya kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Yesus HaMashiach dan Ruach Kodes kita, percaya kepada roh yang ada pada diri kita, ada Roh Kudus, dan kita ehad dengan Roh Kudus. Perkataan kita kan hanya manusia biasa, tidak berlaku, saudara. Tapi kita akan berkata, kita bukan manusia biasa, tetapi kita ciptaan yang istimewa di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya. Inilah firman pada siang hari ini.
Biarlah iman kita terus ditambah-tambahkan, maju terus dalam iman, saudaraku. Kita adalah anak-anak yang istimewa di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach dan Dwi Ruach HaKodes. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.